Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, dugaan kekisruhan di program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat sejumlah organisasi mundur. Antara lain adalah Utama atau NU, Muhammadiyah hingga PGRI. Lalu apa program organisasi penggerak itu? Program ini akan mendorong hadirnya sekolah penggerak yang berkelanjutan dengan melibatkan peran serta organisasi. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Organisasi yang berpartisipasi dapat menerima dukungan pemerintah untuk mentransformasi sekolah menjadi sekolah penggerak. Dana program sebesar 595 miliar rupiah. Untuk organisasi terpilih akan mendapat dana, ada 3 kategorinya. Kategori 1, kategori gajah, 20 miliar rupiah. Kategori 2, kategori macan, dibilang seperti itu, 5 miliar rupiah. Dan kategori 3, Kijang, 1 miliar rupiah. Nah, dugaan kisruh program organisasi penggerak membuat lembaga pendidikan Ma'arif, PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah mundur. Sejumlah alasan dikemukakan, antara lain proses seleksi yang tidak transparan. Lalu ada organisasi non-pendidikan diloloskan. Misalnya ada kelompok pecinta budaya dan pecinta film lolos dalam program itu. Setelah Lembaga Pendidikan NU dan Muhammadiyah menyusul, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI juga menyatakan mundur. Alasannya kriteria penetapan organisasi tidak jelas. PGRI juga menyoroti besarnya anggaran program yang mencapai hampir 600 miliar rupiah. Dana itu bermanfaat jika dialokasikan untuk siswa, guru, dan penyediaan infrastruktur di daerah, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Setelah sejumlah organisasi mundur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan mengevaluasi program organisasi penggerak. Di antaranya adalah verifikasi yang lebih ketat dan kredibilitas organisasi peserta program. 3 hal. Yang pertama adalah integritas dan transparansi sistem seleksi yang telah kita lakukan. Kami tidak hanya ingin melihat secara internal, tapi juga mengundang pihak eksternal untuk melihat proses yang sudah kita lakukan, untuk memastikan bahwa integritas dan transparansinya adalah yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua organisasi yang lulus seleksi, memastikan integritas dan kredibilitas dari masing-masing organisasi yang masuk ke dalam program organisasi penggerak. Dan ketiga, objektif daripada evaluasi lanjutan ini adalah untuk memastikan efektivitas daripada pelaksanaan program masing-masing organisasi di dalam situasi pandemi COVID, untuk memastikan efektivitas daripada pencapaian aktivitas mereka bisa dilakukan selama pandemi COVID ini. Adanya dugaan kejanggalan di program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim. Pemuda Muhammadiyah menyayangkan lembaga pendidikan di bawah 2 organisasi besar mundur dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, menyatakan evaluasi terhadap Nadiem Makarim, Mendikbud, perlu dilakukan, namun jika tetap tidak produktif maka perlu diganti.